Ibnu Jarir mengatakan, setelah memaparkan berbagai pendapat kalangan ulama mengenai ayat ini, baik dari kalangan ahli qiraat atau kalangan mufasir, yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa kamu, wahai Muhammad, akan mengarungi satu suasana setelah mengalami suasana yang lain, dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, yang penuh dengan hal-hal yang sangat menyulitkan. Walaupun konteks ayat ditujukan kepada Muhammad, namun dia ditujukan kepada seluruh umat manusia, yaitu bahwa mereka akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang berat di hari kiamat nanti dan suasana-suasana yang sangat mengerikan. Allah berfirman, mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Kalau begitu, apakah gerangan yang menahan mereka untuk tidak beriman kepada Allah, Rasul, dan hari akhir? Dan mengapa mereka, bila engkau membacakan kepada mereka ayat-ayat dan kalam Allah, yaitu Al-Quran ini, tidak mau bersujud sebagai penghormatan, pengagungan, dan pemuliaan? Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan. Yaitu, sudah menjadi watak mereka selalu mendustakan, membangkang, dan menentang kebenaran. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, yang mereka simpan dalam hati mereka. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Yaitu, kabarkanlah kepada mereka, hai Muhammad, bahwa Allah Ta'ala telah menyiapkan untuk mereka siksa yang pedih. Allah berfirman, tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yaitu, akan tetapi orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan beramal dengan anggota-anggota tubuh mereka, maka, bagi mereka pahala, di akhirat nanti, yang tidak putus-putusnya. Hal ini seperti firman-Nya. Sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya, Surat Hud ayat 108. Sesungguhnya kepunyaan Allah Ta'ala saja karunia yang telah disediakan untuk ahli surga dalam setiap suasana, setiap waktu, dan setiap saat. Sesungguhnya mereka masuk surga semata-mata karena karunia dan rahmat Allah saja, bukan karena amal perbuatan mereka. Allah berhak memberikan karunia kepada mereka dengan kenikmatan yang abadi dan sepanjang masa. Segala puji hanyalah untuk Allah selamanya. Itulah sebabnya mereka selalu menghirup dan mengeluarkan tasbih dan tahmid sebagaimana mereka menghirup dan mengeluarkan nafas. Sedangkan akhir doa mereka adalah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Demikianlah, ringkasan tafsir surah Al-Insik. Segala puji dan karunia hanyalah milik Allah semata. Kepadanya memohon taufik dan perlindungan. Surah ke-85, Al-Buruj. Surah Makkiyah ada 22 ayat, diturunkan setelah surah As-Sams. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang ayat 1. Dan hari yang dijanjikan ayat 2. Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan ayat 3. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit ayat 4. Yang berapi yang mempunyai kayu bakar ayat 5. Ketika mereka duduk di sekitarnya, ayat 6. Sedang mereka menyaksikan apa yang telah mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman ayat 7. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji ayat 8. Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab yang membakar ayat 10. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah membaca surah Wasama'ai Zaatil Buruj dan Wasama'ai Wat-Thoriq dalam sholat Isya. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit dan Al-Buruj, yaitu bintang-bintang yang besar. Namun, Ibnu Jarir cenderung untuk mengatakan bahwa dimaksud dengan Al-Buruj ini adalah orbit-orbit matahari dan bulan. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, dan hari yang dijanjikan, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, hari yang dijanjikan itu Mau'ud adalah hari kiamat. Yang menyaksikan itu syahid adalah hari Jumat. Tidak pernah matahari terbit dan terbenam dalam suatu hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Padanya terdapat suatu saat yang tidaklah seorang muslim berdoa meminta kebaikan tepat pada saat itu melainkan Allah akan mengabulkannya. Dan tidaklah memperlindungkan diri dari keburukan tepat pada saat itu melainkan Allah akan melindunginya. Dan yang disaksikan masyhud itu adalah hari Arafah. Allah Ta'ala berfirman, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Uhdud bentuk mufrad dari jamak ahadid, yaitu parit yang ada di permukaan bumi. Ini merupakan berita tentang segolongan warga kufar yang meneror orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala yang hidup di tengah-tengah mereka. Mereka berbuat sewenang-wenang dan menginginkan orang-orang beriman itu kembali ke dalam agama mereka. Namun, mereka tetap istiqomah sehingga dibuatlah sebuah parit di permukaan bumi untuk menghukum mereka. Lalu, mereka menyalakan api di sana dan mempersiapkan bahan bakar agar api itu tetap menyala. Kemudian, mereka bersikeras meminta orang-orang beriman kembali murtad, namun orang mukmin tetap menolak, yang pada akhirnya orang-orang beriman itu pun dilemparkan oleh mereka ke dalam parit tersebut. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang telah mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Yaitu, menyaksikan perbuatan yang dialamatkan kepada orang-orang beriman tadi. Allah berfirman, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Yakni, orang-orang beriman itu tidak mempunyai kesalahan sedikit pun melainkan karena beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Perkasa yang tidak akan teraniaya orang yang melindungkan diri kepada kekuatannya yang Maha menghalangi dan yang Maha Terpuji dalam semua tindak dan ucap, syariat, dan ketentuannya. Walaupun telah ditakdirkan kepada hamba-hamba yang beriman tadi perihal kejadian yang menimpa mereka lewat tangan-tangan orang kafir, namun Allah tetap Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Meskipun sebabnya tidak diketahui oleh banyak orang. Kemudian firman Allah Ta'ala, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, merupakan sifat penyempurnanya bahwa Allah itu adalah pemilik tunggal semua langit, bumi, isi dan yang terdapat di antara keduanya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu, yaitu tidak ada sesuatu pun yang gaib baginya di langit maupun di bumi dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Para ahli tafsir berselisih pendapat mengenai asal mula kisah ini. Siapakah mereka? Beberapa orang meriwayatkan bahwa ketika Asidi menafsirkan firman Allah, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, dia berkata, ketika itu jumlah parit ada 3, satu di Irak, satu di Syam, dan satu lagi di Yaman. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Suhaib bahwa Rasulullah bersabda, ada seorang raja pada umat sebelum kamu. Dia mempunyai seorang penyihir setia. Ketika usia penyihir semakin senja, dia berkata kepada raja, usiaku sudah tua dan kematianku hampir tiba, pertemukanlah aku dengan seorang muda hingga aku ajarkan kepadanya ilmu sihirku. Raja itu pun segera mempertemukannya dengan seorang pemuda belia pesanannya dan diajarinya ilmu sihir. Namun di samping penyihir dan raja masih ada seorang rahib. Pemuda itu suka datang kepada rahib, dia mendengarkan ucapannya sehingga membuatnya kagum. Bila dia datang kepada penyihir, dia dipukul sambil ditanya, apa yang membuat kamu tidak datang belajar? Dan bila kembali pulang bertemu keluarganya, mereka memukulnya, apa yang membuat kamu tidak pulang? Dia adukan hal itu kepada rahib. Rahib memberikan jalan keluar dan berkata, bila penyihir itu hendak memukulmu, katakanlah kepadanya, keluargakulah yang telah membuat aku tidak datang belajar.
Dan bila keluargamu hendak memukulmu, maka katakanlah, aku belajar kepada penyihir itu hingga aku tidak pulang. Pada suatu hari, dia mendapati seekor binatang yang sangat mengerikan dan besar sehingga membuat orang-orang takut. Lalu dia mengambil batu dan berkata, "Ya Allah, jika perintah rahib itu yang lebih engkau cintai dan restui daripada perintah penyihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat melewati jalan." Kemudian dia melemparnya dengan batu dan binatang itu mati dan orang-orang dapat berlalu. Dia ceritakan hal itu kepada rahib, lalu dia mengatakan, "Hai anakku, engkau lebih utama dariku. Engkau akan mendapatkan ujian. Bila hal itu terjadi, janganlah engkau memberitahu bahwa aku gurumu." Pemuda itu ditakdirkan menjadi seorang ahli mengobati penyakit sopak, lepra, dan penyakit-penyakit lainnya. Kebetulan ada seorang ajudan raja yang buta. Dia mendengar berita tentang kepiawaian pemuda tadi. Segera dia menemuinya dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat banyak. Dia berkata, "Sembuhkanlah aku, engkau boleh mengambil semua yang aku bawa ini." Dia menjawab, "Aku tidak pernah menyembuhkan seseorang pun. Yang menyembuhkan mereka hanyalah Allah saja. Bila engkau beriman kepadanya maka aku akan berdoa kepada Allah sehingga dia akan menyembuhkanmu." Lalu ajudan itu beriman, pemuda pun berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menyembuhkannya. Kemudian ajudan itu datang menjumpai raja, duduk di dekatnya sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Raja bertanya, "Hai Fulan, siapa yang telah membuatmu dapat melihat kembali?" Dia menjawab, "Tuhanku." Tanya raja, "Aku?" Ajudan itu menjawab, "Bukan, tetapi Tuhanku dan Tuhanmu, Allah." Raja bertanya, "Engkau mempunyai Tuhan selain aku?" Ajudan menjawab, "Benar. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Semenjak itu, tidak hentinya dia disiksa sehingga dia memberitahukan pemuda yang telah mendoakannya. Dia dijemput untuk menghadap raja. Katanya, "Hai pemuda, sihirmu dapat menyembuhkan penyakit sopak, lepra, dan penyakit-penyakit seperti ini." Pemuda tadi menjawab, "Aku tidak pernah menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan hanya Allah." Raja tadi bertanya, "Aku?" Jawab pemuda, "Bukan." Tanya raja, "Engkau punya Tuhan lain selain aku?" Jawab pemuda, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Maka dia disiksa terus-menerus sampai memberitahukan gurunya. Rahib dijemput untuk menghadap raja. Katanya, "Tinggalkanlah agamamu itu." Namun, dia tidak mau. Dia kemudian meletakkan gergaji di pertengahan kepalanya sehingga belahan tubuhnya jatuh ke tanah. Dia berkata kepada orang buta tadi, "Tinggalkanlah agamamu." Namun dia menolak. Dia segera meletakkan gergaji di pertengahan kepalanya dan kedua belahannya jatuh ke tanah. Lalu berkata kepada pemuda, "Tinggalkanlah agamamu." Namun, dia menolak. Kemudian dia dibawa pergi oleh beberapa orang ke gunung ini dan itu. Katanya, "Bila kalian telah sampai puncak gunung, bila dia meninggalkan agamanya, maka biarkanlah dia, namun bila tidak, maka gulingkanlah dia." Mereka pun pergi bersamanya. Tatkala telah sampai di puncak gunung, dia berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka menurut kehendak-Mu." Kemudian gunung itu bergoncang, menggetarkan mereka, lalu mereka semuanya terguling. Pemuda tadi datang lagi menghadap raja. Penasaran, raja bertanya, "Apa yang telah terjadi dengan pengawal kamu?" Dia menjawab, "Allah telah menyelamatkan aku dari mereka." Kemudian raja mengutus beberapa orang untuk membawanya dalam perahu. Katanya, "Bila kalian telah sampai di tengah lautan, bila dia kembali dari agamanya maka biarkanlah dia, bila tidak maka tenggelamkan dia." Ketika mereka telah sampai di tengah lautan, pemuda tadi kembali berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku." Mereka semua akhirnya tenggelam. Pemuda itu datang lagi menghadap raja. Lalu ditanya,
apa yang terjadi dengan para pengawalmu? Jawab pemuda, Allah telah menyelamatkan aku dari mereka. Kemudian dia berkata kepada raja, Anda tidak dapat membunuhku kecuali bila Anda melaksanakan perintah saya. Bila Anda melaksanakannya maka Anda dapat membunuh saya, bila tidak, sampai kapanpun Anda tidak dapat membunuh saya. Tanya raja, apa itu? Jawab pemuda, Anda kumpulkan umat manusia pada satu lapangan. Kemudian, Anda salib saya di batang pohon kurma, lalu Anda ambil panah dari tabung kepunyaanku, setelah itu ucapkanlah, dengan nama Allah, Tuhan pemuda itu. Maka bila Anda melakukannya, Anda pasti dapat membunuh saya. Raja segera melaksanakannya, kemudian meletakkan panah pada busur kepunyaannya, lalu mengatakan, dengan nama Allah, Tuhan pemuda itu. Panah itu melesat tepat mengenai pelipisnya. Lalu pemuda itu memegang anak panah dan mati. Ketika itu orang-orang yang menyaksikan ramai-ramai mengatakan, kami beriman kepada Tuhan pemuda itu. Lalu dikatakanlah kepada raja, tidakkah Anda saksikan apa yang selama ini Anda khawatirkan? Demi Allah, sesungguhnya hal itu telah terjadi. Semua orang beriman kepada Allah. Raja memerintahkan untuk menggali tanah, lalu dibuat menjadi beberapa parit, lalu menyalakan api di sana. Dia berkata, barang siapa yang kembali kepada agamanya, maka biarkanlah orang itu, bila tidak, masukkanlah dia ke sana. Mereka semua dipaksa dan didorong masuk ke sana. Datanglah seorang wanita dengan anak yang masih disusuinya, seolah-olah dia ragu-ragu masuk ke dalam api, namun anaknya berkata, bersabarlah wahai ibuku. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Cerita di atas diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di akhir kitab syahihnya dari Hadbah bin Khalid dari Hamad bin Salamah. Demikian pula Imam Nasai meriwayatkannya secara ringkas. Hadits ini dinilai baik oleh Abu Isa Tirmidzi. Dikatakan bahwa raja tersebut bernama Zunwas. Negerinya adalah Najran. Para penduduknya itu telah masuk agama Nasrani. Sedangkan, Zunwas sendiri menganut agama Yahudi bersama para penduduk Yaman yang sama-sama menganutnya. Dan, karena mereka berpindah kepada agama Nasrani, dia pun segera membakar mereka di dalam parit sehingga hanya dalam satu waktu pagi saja telah terbunuh sebanyak 20.000 orang. Tidak ada yang selamat kecuali satu orang, namanya Dus Zusalaban. Dia berlari menunggang kuda dan dibuntuti oleh mereka, namun tidak terkejar. Dia pergi menghadap Kaisar, Raja Rum. Lalu menulis surat kepada Najasyi, Raja Habsyi. Dia segera mengirim bala tentara Nasrani Habsyi, akhirnya mereka menaklukkan kota Yaman dari penguasaan orang-orang Yahudi. Kendali kekuasaan tetap berada di tangan mereka sampai 70 tahun, kemudian ditaklukkan lagi oleh Saif bin Ziyazan warga Nasrani, ketika dia meminta bantuan kepada Kisro, Raja Persia. Dan tampuk kekuasaan kembali ke tangan Himyar. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, dengan membakar mereka, kemudian mereka tidak bertobat, tidak meninggalkan kebiasaan mereka dan tidak menyesali perbuatan mereka, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab yang membakar. Hal itu karena balasan Allah sesuai dengan jenis perbuatan yang telah dilakukan. Hasan Basri mengatakan, perhatikanlah kemurahan dan kedermawanan ini. Mereka telah membunuh para walinya, sedangkan dia mengajak mereka untuk bertobat dan memohon ampunan. Maha suci Engkau, ya Allah, betapa pemurah dan lemah lembutnya Engkau. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar. Ayat 11. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Ayat 12. Sesungguhnya dialah yang menciptakan dari permulaan dan menghidupkannya. Ayat 13. Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Ayat 14. Yang mempunyai arsy lagi maha mulia. Ayat 15.
Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Ayat 16. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang? Ayat 17. Fir'aun dan Samud? Ayat 18. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Ayat 19. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Ayat 20. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Ayat 21. Dalam Lauh Mahfuz ayat 22. Allah mengabarkan tentang hamba-hambanya yang beriman bahwa, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lain halnya dengan sesuatu yang telah disediakan untuk musuh-musuhnya berupa pembakaran dan neraka jahim. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, itulah keberuntungan yang besar. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Yaitu, sesungguhnya siksa dan hukumannya terhadap musuh-musuhnya yang telah mendustakan dan menentang para utusannya adalah sangat besar dan kuat, karena Allah Ta'ala mempunyai kekuatan yang sangat kokoh, yang bila Dia berkehendak maka terwujudlah sebagaimana yang Dia kehendaki dalam sekejap mata, atau lebih cepat lagi. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Dialah yang menciptakan dari permulaan dan menghidupkannya, dengan kekuatan dan kekuasaannya yang sangat sempurna. Dia menciptakan makhluk pertama kali kemudian mengembalikannya kembali sebagaimana Dia telah menciptakannya pertama kali, tanpa ada halangan dan rintangan. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, dengan mengampuni dosa bagi orang yang bertobat kepadanya dan tunduk patuh kepadanya, apapun dosa yang telah dilakukannya itu. Mengenai Al-Wadud, telah dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya, artinya, yang sangat mencintai. Allah berfirman, yang mempunyai arsy lagi maha mulia, Dia mempunyai arsy yang maha agung dan maha tinggi dari semua makhluknya. Mengenai Al-Majid, terdapat dua qiraat. Qiraat yang membaca kata itu dengan rafa, yang berarti menjadikan kata itu sebagai sifat bagi Allah Ta'ala, dan yang membacanya dengan jar sehingga ia menjadi sifat bagi arsinya. Makna dari kedua qiraat ini benar. Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya, yaitu apa saja yang Dia kehendaki maka Dia akan melakukannya. Tidak ada yang menuntut akibat dari keputusannya itu. Dan tidak ada yang menanyakan kepadanya tentang apa yang Dia lakukan karena keagungannya, kekuasaannya, hikmahnya dan keadilannya. Pernah ditanyakan kepada Abu Bakar ketika beliau sakit keras yang mengantarkan kepada kematiannya, apakah dokter telah memeriksa Anda? Dia menjawab, ya. Mereka bertanya, apa yang dikatakannya kepadamu? Dia mengatakan kepadaku, sesungguhnya aku hanyalah dapat berbuat sebagaimana yang Dia kehendaki. Allah berfirman, sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, Fir'aun, dan Samud? Yaitu, apakah telah sampai kepadamu tentang azab yang telah menimpa mereka dan tentang hukuman yang telah turun kepada mereka, yang tidak ada seorang pun dari mereka yang sanggup menahannya. Ini merupakan penegasan dari firman Allah Ta'ala yang sebelumnya, sesungguhnya siksa Allah itu benar-benar keras, yakni bila orang zalim telah menganiaya, maka Dia akan menyiksanya dengan siksaan yang amat pedih, sebagaimana halnya siksaan dari yang gagah dan berkuasa. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, yaitu mereka selalu berada dalam kebimbangan, keraguan, kekufuran, dan pembangkangan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Yaitu, Dia berkuasa atas mereka. Mereka tidak dapat luput dari siksaannya dan tidak dapat melemahkannya. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, agung dan terhormat, dalam Lauh Mahfuz, yaitu di Al-Malawil A'la, terpelihara dari segala bentuk penambahan dan pengurangan, perubahan dan pergantian. Demikianlah, ringkasan tafsir surah Al-Buruj. Segala puji dan kenikmatan hanyalah milik Allah semata. Surah ke-86, At-Thariq. Surah Makkiyah ada 17 ayat, diturunkan setelah surah Al-Balad. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.
demi langit dan yang datang pada malam hari ayat 1. Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Ayat 2. Bintang yang cahayanya menembus ayat 3. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya ayat 4. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan ayat 5. Dia diciptakan dari air yang terpancar ayat 6. Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada ayat 7. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya ayat 8. Pada hari ditampakkan segala rahasia ayat 9. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak seorang penolong ayat 10. An-Nasai meriwayatkan bahwa Jabir berkata, Muadz pernah mengimami sholat dengan membaca surah Al-Baqarah dan An-Nisa. Lalu, Nabi bersabda, apakah engkau hendak menebarkan fitnah, ya Muadz? Mengapa tidak engkau cukupkan saja dengan membaca Wasama'i wa Thorik dan Was, Samsi wa Duhaha dan yang serupa? Allah Ta'ala bersumpah dengan langit beserta bintang-gemintang bercahaya yang terdapat di sana. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, demi langit dan yang datang pada malam hari. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Kemudian Allah menafsirkannya dengan firman-Nya, bintang yang cahayanya menembus. Qatadah dan yang lain mengatakan, bintang dinamakan dengan A'atorik karena bintang itu hanyalah dapat dilihat di malam hari dan tertutupi di siang hari. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadis sahih, Rasulullah melarang seseorang mentorik keluarganya. Maksudnya, melarang mendatangi keluarga mereka dengan tiba-tiba di malam hari. Dan, terdapat pula dalam hadis lain mengenai doa dikatakan, kecuali seseorang yang datang dengan membawa kebaikan, wahai yang maha pemurah. Sedangkan firman Allah Ta'ala As-Sakit, artinya adalah yang menerangi sekaligus membakar setan-setan. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Artinya, setiap jiwa itu pasti mempunyai penjaga yang akan memeliharanya dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan, sebagaimana firman-Nya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Firman Allah Ta'ala, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan, merupakan peringatan bagi umat manusia tentang asal mulanya yang sangat lemah, yang dia tercipta darinya. Dan, sebagai bimbingan agar menyadari hari berbangkit karena mengembalikan kejadian manusia adalah lebih mudah baginya, sebagaimana firman-Nya, dan dialah yang telah menciptakan pertama kali, kemudian dia akan mengulangi lagi penciptaannya itu, dan itu adalah lebih mudah. Allah Ta'ala berfirman, dia diciptakan dari air yang terpancar. Yaitu, air mani yang keluar dengan memancar dari laki-laki dan dari perempuan, lalu dari kedua unsur ini lahirlah anak dengan izin Allah Ta'ala. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada, yaitu dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita. Adapun airnya berwarna kuning dan sangat lembut, yang tidak akan menjadi anak melainkan dari campuran keduanya. Ibnu Ibad mengatakan, inilah yang dimaksud dengan tulang dada itu. Dia kemudian menyimpan tangannya tepat di dadanya. Dan diriwayatkan pula darinya, antara dua buah dada wanita. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, yaitu mengembalikan manusia yang diciptakan dari air yang terpancar tadi, yaitu mengembalikan dan membangkitkannya untuk menuju negeri akhirat adalah Maha Kuasa karena yang kuasa menciptakan pertama kali tentu lebih kuasa untuk mengembalikannya lagi. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari ditampakkan segala rahasia. Yaitu pada hari kiamat nanti, artinya segala macam rahasia akan tampak dan terang. Ditegaskan dalam hadits Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, akan dipasang sebuah bendera untuk setiap orang pengkhianat di belakang pantatnya. Dan akan dikatakan, inilah pengkhianatan si Fulan bin si Fulan.
Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak seorang penolong. Yaitu, dia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari siksa Allah dan orang lain pun tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepadanya. Demi langit yang mengandung hujan ayat 11. Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, ayat 12. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, ayat 13. Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau ayat 14. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya ayat 15. Dan aku pun membuat rencana yang sebenar-benarnya ayat 16. Karena itu, beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka barang sebentar ayat 17. Demi langit yang mengandung hujan, yaitu menurunkan air hujan, kemudian menurunkan air hujan lain sehingga rezeki buat hamba selalu berputar setiap tahunnya. Kalau tidak, pastilah mereka akan binasa, demikian pula halnya dengan hewan-hewan ternak mereka. Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, yaitu bumi yang terbelah untuk mengeluarkan tanam-tanaman. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, yaitu kebenaran dan keadilan, dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau, justru serius dan mengandung kebenaran. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Yaitu, sesungguhnya orang-orang kafir itu dengan pendustaan mereka menghalangi dari jalan dan berbuat makar terhadap umat manusia dengan mengajak mereka untuk sama-sama menentang Al-Quran. Dan aku pun membuat rencana yang sebenar-benarnya. Yaitu, membiarkan mereka dalam kesesatan mereka, tujuannya adalah menentukan waktu yang tepat untuk menghukum mereka dari arah yang tidak mereka ketahui. Setelah itu barulah menyiksa mereka dengan siksaan yang gagah dan berkuasa. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu tunggulah mereka dan janganlah terlalu tergesa-gesa terhadap mereka. Yaitu beri tangguhlah mereka barang sebentar. Dan kelak kamu akan melihat siksa, kebinasaan, dan hukuman yang akan menimpa mereka, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kami berikan kesenangan kepada mereka sebentar, kemudian kami paksa mereka kepada siksaan yang hebat. Demikianlah, ringkasan surah At-Tariq. Segala puji dan kenikmatan hanyalah milik Allah. Surah ke-87, Al-Alaq. Surah Makkiyah ada 19 ayat, diturunkan setelah surah At-Takwir. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sangat menyukai surah ini, Sabbihisma Rabbikal A'la. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ditegaskan dalam hadits Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah mengatakan kepada Muadz, mengapa engkau tidak mengimami sholat dengan membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, Wasamsi wa duhaaha dan walaili iza yaghsha. Imam Ahmad meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah membaca dalam 2 hari raya, Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal ata'aka hadisul ghosyiyah. Dan, bila bertepatan dengan hari Jumat maka beliau membaca kedua-duanya. Adapun menurut lafal Muslim dan Ahlu Sunan, Rasulullah pada 2 hari raya membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal ata'aka hadisul ghosyiyah. Dan bila bertepatan dengan hari Jumat, beliau membaca kedua-duanya baik untuk sholat Aidi maupun untuk sholat Jumat. Dan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ka'ab, Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Abza dan Aisyah bahwa Rasulullah dalam sholat witir membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Dan ditambahkan oleh Aisyah, dan surah Al-Mu'awwidhatain. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Ayat 1. Yang menciptakan dan menyempurnakan, ayat 2. Dan yang menentukan kadar dan memberi petunjuk, ayat 3. Dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, ayat 4.
Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Ayat 5. Kami akan membacakan kepadamu maka kamu tidak akan lupa. Ayat 6. Kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ayat 7. Dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Ayat 8. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ayat 9. Orang yang takut akan mendapat pelajaran. Ayat 10. Orang-orang yang celaka akan menjauhinya. Ayat 11. Orang yang akan memasuki api yang besar. Ayat 12. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Ayat 13. Imam Ahmad meriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Juhani, ketika turun ayat Fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah mengatakan kepada kami, lakukanlah perintah ini dalam ruku-ruku kamu. Ketika turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la, Rasulullah bersabda, lakukanlah perintah ini dalam sujud-sujud kamu. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, bila membaca Sabbihisma rabbikal a'la, maka hendaklah dia mengatakan, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Aku pernah mendengar Ali membaca ayat Sabbihisma rabbikal a'la, lalu dia membaca, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Allah Ta'ala berfirman, yang menciptakan dan menyempurnakan, yaitu yang telah menciptakan semua makhluk dan menyempurnakan bentuknya dengan bentuk yang paling sempurna. Allah Ta'ala berfirman, dan yang menentukan kadar dan memberi petunjuk, yaitu menunjukkan manusia untuk memilih mana jalan menuju kesengsaraan dan jalan menuju kebahagiaan. Dan memberikan petunjuk, melalui bintang-bintang, ke tempat-tempat untuk menggembalakan ternak. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala ketika mengabarkan Musa. Bahwa dia pernah mengatakan kepada Fir'aun, Tuhan kamilah yang telah memberikan kepada segala sesuatu yang telah dia ciptakan, kemudian memberinya petunjuk. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits Muslim dan Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, Allah telah menentukan kadar-kadar makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan arsinya berada di atas air. Allah berfirman, dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, yang terdiri dari berbagai macam tumbuhan dan tanaman, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman, yaitu kering dan berubah. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, kami akan membacakan kepadamu maka kamu tidak akan lupa. Yaitu, kami akan membacakan kepadamu qiraat yang tidak akan pernah kamu lupakan. Kecuali kalau Allah menghendaki. Oleh karena itu, janganlah kamu meninggalkan bacaan itu. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Yaitu mengetahui yang dinampakkan oleh hamba-hambanya dan yang disembunyikan oleh mereka, baik berupa ucapan, maupun perbuatan. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi daripadanya. Allah berfirman, dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah, yaitu kami akan memberikan kemudahan kepadamu dalam melakukan hal-hal yang baik. Dan akan memberikan syariat yang lurus kepadamu, tidak ada kesempitan dan tidak ada kesukaran di dalamnya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, oleh sebab itu, berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat, yaitu berikanlah peringatan dikala peringatan itu bermanfaat. Dari sini dapat kita ambil adab dalam menyebarkan ilmu, tidak boleh diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali, tidak engkau sampaikan kepada suatu kaum sebuah hadits yang tidak dapat ditangkap oleh akal pikiran mereka, melainkan akan menjadi fitnah bagi sebagian dari mereka. Allah Ta'ala berfirman, orang yang takut akan mendapat pelajaran, yaitu risalah yang datang ini akan dijadikan tuntutan nasihat bagi orang yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang celaka akan menjauhinya, orang yang akan memasuki api yang besar. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup.
yaitu, dia tidak mati sehingga dapat beristirahat dari sakitnya siksaan, dan tidak hidup dengan kehidupan yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya, karena di dalamnya dia disiksa dengan siksaan yang amat pedih dan hukuman-hukuman yang beraneka ragam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda, "Adapun ahli neraka, mereka adalah penghuninya, maka di sana mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Akan tetapi, ada beberapa yang sudah kena jilatan api neraka karena dosa dan kesalahan mereka, lalu mereka dimatikan sehingga ketika mereka telah menjadi arang, mereka diizinkan untuk mendapat syafaat. Maka mereka dihadirkan kelompok demi kelompok, kemudian diceburkan ke dalam sungai-sungai surga. Lalu dikatakanlah, 'Hai penghuni surga, curahkanlah air kepada mereka.' Lalu mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang dibawa arus air, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri ayat 14. Dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang ayat 15. Tetapi kamu memilih kehidupan duniawi ayat 16. Sedang kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal ayat 17. Sesungguhnya benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu ayat 18. Kitab-kitab Ibrahim dan Musa ayat 19. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Bazar dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri. Orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah semata dan mencabut segala macam sekutu bagi Allah, dan bersaksi bahwa aku ini adalah utusan Allah, dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Katanya, ia adalah sholat yang 5 waktu, memelihara dan mementingkannya dikatakan oleh Qatadah, maksud ayat ini adalah orang yang membersihkan hartanya dan ridho terhadap dia yang telah menciptakannya. Allah Ta'ala berfirman, tetapi kamu memilih kehidupan duniawi. Yaitu, kamu lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan kamu tampakkan sikap kamu itu dalam merangkul semua yang dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan di dunia ini saja. Sedang kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal, yaitu pahala Allah di akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal karena dunia itu akan hilang, sedangkan akhirat itu akan kekal abadi. Maka, bagaimanakah seseorang yang berakal lebih mementingkan sesuatu yang akan lenyap daripada sesuatu yang kekal abadi? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sangat mencintai dunianya, ia akan menyengsarakan akhiratnya. Barang siapa yang sangat mencintai kehidupan akhirat, ia akan menyengsarakan kehidupan dunianya. Maka utamakanlah yang lebih kekal daripada yang akan lenyap. Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Artinya, sesungguhnya kandungan surah ini terdapat dalam lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazar bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika turun firman Allah, sesungguhnya benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nabi bersabda, adalah semua ini, atau hal ini, terdapat dalam syuhuf-syuhuf Ibrahim dan Musa. Demikianlah, ringkasan tafsir surah Al-A'la. Segala puji dan kenikmatan hanyalah milik Allah semata. Surah ke-88, Al-Ghoshiyah. Surah Makkiyah ada 26 ayat, diturunkan setelah surah Az-Zariyat. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Sudah datangkah kepadamu berita hari pembalasan? Ayat 1. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, ayat 2. Bekerja keras lagi kepayahan, ayat 3. Memasuki api yang sangat panas, ayat 4.
Diberi minum dari sumber yang sangat panas. Ayat 5. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon berduri. Ayat 6. Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ayat 7. Sudah datangkah kepadamu berita hari pembalasan? Al-Ghosyiyah merupakan salah satu nama hari kiamat sebab hari kiamat itu menyelimuti dan meliputi semua umat manusia. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, yaitu kehinaan yang membuatnya tunduk dan amalnya tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Allah Ta'ala berfirman, bekerja keras lagi kepayahan, yaitu dia telah melakukan amal yang banyak sekali sehingga kepayahan, sedangkan di hari kiamat nanti dia diceburkan ke dalam api neraka jahanam yang menyala-nyala. Memasuki api yang sangat panas, yaitu dengan derajat panas yang sangat hebat sekali. Diberi minum dari sumber yang sangat panas, yaitu suhu panas dan gelegaknya yang mencapai puncaknya. Allah Ta'ala berfirman, mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon berduri. Ibnu Abbas dan yang lain mengatakan, itu adalah pohon syibrik. Imam Bukhari mengatakan, Mujahid mengatakan bahwa adedhari adalah suatu tanaman yang lazim dinamakan dengan syibrik, dinamai oleh penduduk Hijaz dengan nama adedhari bila sudah kering. Dan itu adalah tanaman yang mengandung racun. Termasuk makanan yang paling buruk, jijik, dan kotor. Allah Ta'ala berfirman, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Yaitu, tujuan makan tidak akan tercapai dan tidak dapat mencegah hal-hal berbahaya. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Ayat 8. Merasa senang karena usahanya. Ayat 9. Dalam surga yang tinggi. Ayat 10. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Ayat 11. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Ayat 12. Di dalamnya ada kasur-kasur yang ditinggikan. Ayat 13. Dan gelas-gelas yang diletakkan. Ayat 14. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Ayat 15. Dan permadani-permadani yang terhampar. Ayat 16. Setelah Allah menyebutkan keadaan yang akan dialami oleh orang-orang yang malang, maka Allah melanjutkan dengan menerangkan orang-orang yang pasti mendapatkan kebahagiaan. Maka Allah Ta'ala berfirman, banyak muka pada hari itu, yaitu pada hari kiamat nanti, berseri-seri, karena senang dapat dikenal lewat wajah-wajah mereka. Dan hal itu hanyalah dicapai dengan hasil jerih payahnya. Merasa senang karena usahanya, amal perbuatannya telah direstui. Allah berfirman, dalam surga yang tinggi, yaitu tinggi dan dipenuhi dengan berbagai kemegahan, di dalam kamar-kamar dengan rasa aman. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Yaitu, kamu tidak akan mendengar di dalamnya sesuatu yang tidak mempunyai faedah-faedah apa-apa, yaitu ucapan yang tidak bernilai, sebagaimana firman Allah Ta'ala, mereka tidak mendengar di dalamnya suatu kesia-siaan dan dosa kecuali ucapan selamat dan selamat. Allah Ta'ala berfirman, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Ini merupakan lafal nakirah dalam susunan kalimat isbat, namun bukan berarti hanya satu mata air, sebab lafal ini termasuk isim jenis, sehingga artinya di dalamnya banyak terdapat mata air yang mengalir. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, sungai-sungai di dalam surga itu memancar dari bawah anak bukit atau dari bawah gunung kasturi. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, yaitu yang tinggi-tinggi, penuh dengan kenikmatan, banyak permadaninya, tiangnya tinggi-tinggi, dan di atasnya terdapat bidadari-bidadara. Mereka mengatakan, kalau salah seorang wali Allah hendak duduk di atas kasur-kasur yang tinggi itu, maka kasur-kasur itu akan bergerak merendah. Dan gelas-gelas yang diletakkan, yaitu piala-piala untuk minuman selalu tersedia dan menanti bagi siapa saja yang hendak meminumnya, disediakan para pelayannya. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar, yaitu terhampar di sana-sini, bagi siapa saja yang hendak duduk di atasnya. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah bersabda,
Perhatikanlah. Adakah orang yang hendak masuk surga dengan segera? Karena surga itu tidak dapat dibayangkan. Itu adalah demi Tuhan Ka'bah cahaya yang berkilauan, kesenangan yang menggoda, istana yang kokoh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang matang, istri yang baik dan cantik, sutra-sutra yang banyak, tempat tinggal untuk selamanya, di negeri yang penuh dengan keselamatan, buah-buahan, kelembutan, kegembiraan, kesenangan, di tempat yang tinggi dan penuh dengan kemegahan. Mereka menjawab, tentu saja, wahai Rasulullah. Kami adalah orang-orang yang ingin segera masuk ke sana. Rasulullah mengatakan, katakanlah, insya Allah. Mereka mengatakan, insya Allah. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah.